Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Risa Hadi dari kelas 3G dengan NIM 200259090. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Profesor Dr. Hamka. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Strategi Pembelajaran. Sesuai dengan judul video ini, saya akan membahas gaya belajar verbal linguistik. Saksikan terus videonya ya. Gaya belajar verbal linguistik. Gaya belajar yang satu ini berhubungan erat dengan kecerdasan dalam bidang bahasa. Apa itu kecerdasan verbal linguistik? Kecerdasan verbal linguistik berkaitan erat dengan bahasa, kata-kata, baik lisan maupun tertulis. Anak-anak yang mempunyai kecerdasan verbal linguistik memiliki kemampuan yang baik dalam bernalar dan memecahkan masalah dengan menggunakan bahasa. Bentuk kecerdasan ini dinampakkan oleh kepekaan akan makna dan urutan kata, serta kemampuan membuat beragam penggunaan bahasa untuk memaknai arti yang kompleks. Berkaitan dengan pelajaran bahasa, Soekarno, Putu Wijaya, Taufik Ismail merupakan tokoh yang berhasil menunjukkan kecerdasan ini hingga puncak. Demikian pula para jurnalis hebat, ahli bahasa, sastrawan, orator memiliki kecerdasan ini. Indikator kecerdasan verbal linguistik. Yang pertama, mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang kedua, pandai menyusun kata. Yang ketiga, memiliki daya ingat yang kuat. Yang keempat, mudah mempelajari bahasa. Kelebihan anak yang memiliki kecerdasan verbal linguistik. 1. Anak dengan kecerdasan verbal linguistik umumnya lebih cepat dalam mengembangkan kemampuan membaca dan menulis dibandingkan anak yang lain. Kekuatannya merespon instruksi lisan atau tertulis dengan cepat juga akan memudahkan mereka dalam memperoleh nilai di tes IQ atau kuis. Yang ketiga, mereka juga lebih cepat memahami bahasa asing, sekalipun di awalnya mereka belum begitu memahami soal grammar atau struktur. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, biasanya mereka memiliki kesulitan dalam memahami informasi dalam bentuk grafik, kurva, atau diagram. Yang kedua, mereka juga kesulitan dalam mengerjakan soal matematika murni. Mereka lebih mudah memahami matematika bila dalam bentuk soal cerita. Yang ketiga, mereka juga memiliki tantangan tertentu ketika harus mengerjakan sesuatu yang membutuhkan koordinasi antara tangan dan mata. Ciri-ciri anak dengan kecerdasan verbal linguistik. Yang pertama, senang mempelajari kata-kata baru dan menikmati menggunakan kata-kata tersebut secara kreatif. Yang kedua, menikmati permainan yang berkaitan dengan huruf-huruf seperti mencocokkan, menukar huruf, atau tebak-tebakan kata. Yang ketiga, memiliki keterampilan menyimak dengan baik dan memiliki memori yang kuat atas apa yang mereka baca. Yang keempat, memiliki pemahaman dan daya ingat yang kuat dari bahasa yang mereka dengar, misalnya lagu, bahkan detail pesan seperti nama, alamat, tanggal, atau hal kecil yang lain. Selanjutnya, memiliki minat besar terhadap buku, bahkan ketika ia belum mampu membaca. Lalu, mampu mengekspresikan diri dan perasaan dengan baik melalui kata-kata. Selanjutnya, biasanya mereka adalah pendengar yang baik, pandai bercerita atau melucu. Yang terakhir, mereka bahkan mampu mempengaruhi orang lain dengan kata-katanya. Cara mengoptimalkan kecerdasan verbal linguistik.
Yang pertama, rajinlah ceritakan dongeng untuk anak dan sering lakukan tanya jawab atau dialog. Yang kedua, sediakan banyak buku di rumah dan jangan bosan membacakan buku untuk anak. Yang ketiga, ajak mereka melakukan permainan kata-kata seperti Google atau Scrabble. Yang keempat, beri mereka banyak kesempatan untuk berbicara atau bercerita. Yang kelima, paparkan mereka pada banyak lirik lagu. Selanjutnya, seringlah ajak mereka mengobrol dengan selalu memberi pertanyaan seperti bagaimana menurutmu. Selanjutnya, beri mereka peluang untuk menulis. Lalu, ajak mereka jalan-jalan ke perpustakaan atau ke toko buku. Tawarkan mereka untuk mengikuti kelas bahasa, kelas menulis, atau kelas debat. Yang terakhir, ajarkan bahasa kedua, terlebih di usianya yang masih balita karena anak menyerap cepat di Golden Age. Selanjutnya ada profesi di masa depan. Anak-anak dengan kecerdasan verbal linguistik akan berkembang dengan baik dalam bidang sastra seperti menjadi penulis novel, penyair, atau penulis skenario film. Mereka juga cocok menjadi jurnalis, editor, penerjemah, pengajar bahasa, atau bekerja di bidang periklanan seperti menjadi copywriter atau bahkan menjadi pengacara. Cukup sekian materi tentang gaya belajar verbal linguistik. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.